Mulan ternyata tertekan oleh penilaian publik. Ia pun merapuh sampai harus memalingkan muka, berjuang keras menahan debur perasaannya. Namun tanggul ketangguhan Mulan akhirnya jebol juga. Ia menangisi nasib si kecil Syafia yang harus ikut menanggung cibiran dari masyarakat. Yang terjadi di Aurel. Tinggal bagaimana nanti perkembangan ke depan dalam artian bentuk tanggung jawab yang lain. Perubahan drastis Aurel sontak melahirkan kabar-kabar miring. Ia bahkan dituding menjalani operasi plastik serta suntik botoks, sebagaimana yang dilakukan ibu kandungnya, Krisdayanti. Namun semua itu dibantah Aurel dan Ashanty. Enggak lah, ini emang ini jeans Levi's. enggak. Asli wajahnya asli. Nggak mungkin kita orang tua ngebolehin anak seumur ini buat ngerubah penampilannya dia dengan cara operasi. Kan orang tua apa? Emang kita gila gitu. Paras ayu dan kemolekan tubuh Aurel diyakini tidak bisa dilepaskan dari dua sosok cantik, Krisdayanti dan Ashanty. Dari sinilah sebuah fakta terkuak. Persaingan terselubung antara Krisdayanti dan Ashanty, keduanya seakan berebut pengaruh atas diri Aurel. Karena itulah, di segmen Versus kali ini, kami sajikan kompetisi panas antara Krisdayanti versus Ashanty. Pertama, baik Kadi maupun Ashanty sudah lama bersaing mempercantik wajah dan mempermolek tubuh. Jejak persaingan itu terlihat pada diri Aurel, dari hidung yang terlihat lebih mancung, dagu dan tulang pipi yang tirus, serta kulit yang lebih putih mulus. Bedanya jika Ashanty mendapatkan semuanya secara alami, sebaliknya Krisdayanti melakukan permak tubuh, baik dengan suntik botoks ataupun bahkan operasi plastik. Aurel sendiri lebih memilih cara-cara alamiah dengan berdiet ketat, make up serta perawatan tubuh, khususnya lulur secara intensif. Ya paling kan luluran terus, facial yang memang sesuai sama umurnya dia boleh. Cuman mengurangi makan malam, enggak pernah makan malam sih. Cuman kecuali kalau ada acara baru aku makan malam. Ya pokoknya kan karena udah SMA juga, jadi orang lihat teman-teman barunya juga pada kecil-kecil terus pasti kan aku masuk gendut sendiri gitu. Jadi teman-teman juga selalu bilang, ayo dong Rel diet gitu. Di sini ada wajah kedua ya, orang bilang wajah kedua artinya operasi untuk mempercantik diri dan membahagiakan diri dengan cara yang aman. Kedua, gaya dandan Aurel dengan mode fashion yang glamor meniru gaya bunda dan miminya, Ashanty dan Krisdayanti. Kadi dan Ashanty terbiasa adu kemewahan kostum dan aksesoris, dari busana glamor dan bermerek internasional, koleksi sepatu high heels yang mahal, serta koleksi tas dari beragam merek ternama dunia. Rupa-rupanya, Aurel mengaku Ashanty adalah sumber inspirasinya berdandan, sebagaimana terlihat dalam foto-foto di akun Instagramnya ini. Habis itu baju, orang di tim udah nyiapin apa-apa dia nggak mau. Dia tanya bunda gitu. Jadi harus aku yang milih. Begitu konsen, aku dengar dia ngeblow dari malam supaya besok paginya tetap lurus rambutnya, itu udah aku banget gitu ya. Ketiga, pengaruh Ashanty semakin kental dalam diri Aurel untuk soal percintaan. Gadis yang tahun depan akan genap 17 tahun itu sangat nyaman menjadikan ibunya sebagai teman curhat, termasuk kini soal hubungannya dengan pemuda bernama Mirza. Aurel bahkan sudah berani menunjukkan kemesraannya dengan Mirza sebagaimana terlihat di akun Instagramnya berikut. Oh, semua hal dia curhat. Sampai hal paling kecil aku harus tahu dia gitu. Jadi semua dicurhatin. Kita nggak mau bilang izinin dia pacaran, tapi teman dekat siapapun itu kakak boleh temenan gitu. Tapi untuk pacaran nanti selesai dia udah udah benar-benar umur 17. Keempat, selera musik Aurel rupanya kini ikut berubah drastis. Ia sudah menjadi gadis remaja penyuka aliran pop kontemporer asal Amerika, terutama jenis R&B.
Aliran ini rupanya juga digandrungi Ashanty yang secara usia lebih muda dibandingkan KD yang lebih menikmati jenis musik pop dari penyanyi lawas. Bahkan Aurel sendiri mengaku warna suaranya tidak mirip dengan ibunya, tetapi lebih mirip ayahnya. Soalnya Beda-beda, dia berkarakternya lebih aku serak suaranya. lebih Mimi serak. kan suaranya tinggi, terus Loli serak-serak basah. kayak pipi lah, kalau seraknya dari pipi. Selera kemewahan Aurel Hermansyah mengubah sosoknya dari remaja belia menjadi sosok gadis dewasa. Banyak yang mencibir, namun tidak sedikit yang memuji. Pujian dan cibiran itu pula rupanya kini mendera Mulan Jameela. Terasa tersudut, istri kedua Ahmad Dhani itu pun tiba-tiba menangis. Mengapa Mulan meneteskan air mata di depan publik? Benarkah karena Ahmad Dhani dan si kecil Safia? Mulan Jameela pun menangis. Untuk pertama kalinya di depan publik, istri Ahmad Dhani itu meneteskan air mata. Tangis Mulan pecah di program buka-bukaan RCTI di tengah keceriaan yang dihadirkan si kecil, Syafia. Suasana yang awalnya ceria itu berubah murung ketika Mulan menceritakan tekanan batin yang dirasakan akibat cibiran halayak luas. Mulan ternyata tertekan oleh penilaian publik. Ia pun merapuh sampai harus memalingkan muka, berjuang keras menahan debur perasaannya. Namun tanggul ketangguhan Mulan akhirnya jebol juga. Ia menangisi nasib si kecil Syafia yang harus ikut menanggung cibiran dari masyarakat. Katamu kau tak. Di tengah tangis Mulan itulah, terselip sebuah adegan mengharukan ketika Syafia bertanya dengan polos kenapa ibunya menangis. Tangisan Mulan Jameela adalah ironi hidup seorang Ahmad Dhani yang selama ini terkesan hidupnya baik-baik saja. Faktanya Dhani memang menjalani hidup santai, tak hirau dengan omongan publik. Ia tetap fokus termasuk mengurus bisnisnya, bahkan kemarin ia merilis sayap bisnis baru tempat karaoke. Ya kali ya. Ya perasaannya senang ya, karena kan sebenarnya kan di bisnis karaoke kan saya sebenarnya cukup ketinggalan ya. Dibanding Indo, saya baru 9 tahun gitu setelah Indo. Tapi cukup optimis karena dalam kurun waktu 2014 ini akan ada 30 cabang, jadi ya cukup optimis ya. Aku sih sedang nyiapin buat ini, sedang nyiapin restoran. Rasanya tidak ada relasi lain yang lebih dalam daripada ikatan emosional antara seorang anak dengan ayahnya. Apalagi ketika sang anak memiliki kecacatan seperti tunarungu. Tak sanggup rasanya seorang anak berdiri tanpa topangan sang ayah. Situasi emosional inilah yang dialami Angel, gadis tunarungu yang hanya memiliki ayah sebagaimana dikemas dalam sinetron berjudul Ayah Mengapa Aku Berbeda. Relasi emosional ayah dan anak itu begitu kental dan sangat mengharukan, apalagi dua pemeran utama, Dinda Hau dan aktor senior Sultan Jorgi sangat menyatu. Kalau peran ayah di sini ditunjukin banget karakter ayahnya yang sayang banget sama anaknya. Terus begitu juga sebaliknya, Angel juga sayang banget sama ayahnya, kayak mungkin karena bundanya udah nggak ada, akhirnya ayahnya tuh
oh sama dia cuma punya gue cuma punya dia gitu. Pemirsa, 30 menit sudah saya Anastasia Vera menemani Anda menyajikan berita aktual yang disajikan secara lebih mendalam. Simak terus kabar-kabari setiap hari Senin dan Kamis